Sebut Al-Ghazali ini, Imam Al-Ghazali kunyah. Namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, atau kunyah Hujjatul Islam Abu Hamid Abu Hamid. Ya, termasuk panggilan Imam Ghazali, kunyah Imam Ghazali Abu Hamid. Abu Hamid, terus Ghazali, segala macam. Nah itu Nabi SAW, dia ketika kecil dipanggil ismuhu Ahmad. Dipanggil, disebut namanya, dipanggil Ahmad. Namanya Muhammad. Lal Imam Muhammad Al-Ghazali, dan semua nama Muhammad yang ada di seantero alam dunia setelah lahir Nabi Muhammad mendapatkan berkah dari nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Semoga aidan, bismillahirrahmanirrahim, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Al-ayah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang dimana Allah dikatakan menjadikan segala sesuatu ini, ada sesuatu di balik segala sesuatu yang untuk kita fikirkan, untuk sehingga kita menjadi orang yang mutawakkilin, seorang yang bisa manfaatkan akal, manfaatkan hidup, supaya kita bahagia dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Yang pertama, fakir hormati Khadimul Majlis Al-Hasan ya Mustafa Matratul Hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah setafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada bil khusus Al-Mukarram Ki Muhdi, mudah-mudahan setafiah, panjang umur, dimudahkan segala urusan. Dan antum semua hadirin jamaah Majlis Al-Hasan, mudah-mudahan digobul hajat, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan, wabil khusus disetafiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bulan Rabiul Awal akhir, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi akhir, nabi penutup, khatamun nabi. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah ini sebagai uswah, suri tauladan. Apa yang dibawa Nabi? Akhlakul karimah. Jadi kita ini makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kalau mengikuti Nabi Muhammad menjadi mulia. Kalau enggak mengikuti Nabi Muhammad menjadi kafir. Berarti keluar dari ajaran Islam. Yang dilihat dari diri Rasulullah ini akhlakul karimah, yang disebut uswah, suri tauladan, sehingga kita mengikuti, mengambil bagaimana adab keseharian Rasulullah, bagaimana cara Nabi melihat, bagaimana cara Nabi menyentuh, bagaimana cara Nabi berjalan, bagaimana segala sesuatu sehingga menjadi qudwah. Kita mengikuti uswah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, kalau Rasulullah, innallaha jamil yuhibbul jamal.
Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan senang akan keindahan. Kesombongan itu ialah tidak mau menerima kebenaran dan menghina orang lain. Aku, ya. Ini jauh dari akhlakul karimah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang alim, orang berilmu, ada orang muta'alim, orang belajar ilmu, ada orang yang mumpunin ilmunya, mu'alim, orang yang ngerti, benar-benar ngerti ilmu pasti. Ada lagi al-alamah, orang yang menguasai segala macam ilmu. Karena apa? Sebab karena rahmat Allah, pemberian Allah. Mutawakkil, pinter akalnya, bersih hatinya, pemberian Allah. Lah berbentuk apa pemberian Allah? Berbentuk rahmat Allah yang Allah adakan ketika Amul Fil tahun gajah 12 Rabiul Awal di waktu syahar di sepertiga malam, sehingga bulan-bulan itu bulan dalam Hijriyah, Muharram, Safar, semua 12 bulan itu Allah jadikan bulan-bulan karena Rabiul Awal Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lahir di bulan ini. Ketika waktu Wulid al-Mustafa, lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kita ngerti telinga untuk mendengar. Ya ngerti faham kalau telinga kita mendengar karena memang ada lubang di telinga untuk kita mendengar. Iya ngerti, cuman di sana apa yang masuk, yang halal, yang haram, bagaimana akal kita, bagaimana gelap hati kita nangkap sesuatu, apa itu yang dikatakan Nabi SAW ini Allah suka yang indah-indah seperti apa, indah itu kita nggak paham, kita nggak ngerti karena kita kurang dalam memahami sunnah Nabi SAW. Yang disebut sunnah ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha jamil. Sesungguhnya Allah ini indah, maha indah. Yuhibbul jamal, ya. Dan senang akan keindahan. Allah senang kepada sesuatu yang indah. Jadi nggak ada orang ini fajir, ya. Kita dibahas ini kibir, terus dibilang Rasulullah ada lagi sombong, kibir. Ada fajir. Fajir ini kejam. Orang yang jahat. Orang kalau jahat kita nggak jahatin ya kita jadi harus jahat. Kalau nggak jahat nanti kita nggak bisa nahan ya. Karena ada orang fajir, orang yang jahat. Terus dikatakan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu ialah tidak mau menerima kebenaran dan menghina orang lain. Nah, jadi di mata orang, di mata dia orang ini rendah, yang tinggi dia. Nah, orang sombong. Ini yang jauh dari akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Rasulullah SAW bersabda, khairukum ahasinukum akhlaqa. Sebaik-baik kamu yaitu yang paling baik keadaan akhlaknya. Jadi hadis Rasulullah menjadikan kita ini benar, menjadikan kita ini punya derajat di sisi Allah. Kenapa? Karena hadis ini mulia. Jadi sesuatu, ada satu benda, satu barang. Berat barang ini 10 kintal. Ya, 100 kilo kali 10 kuintal diangkat, harus yang kuat, sesuatu yang kuat buat ngangkat benda ini. Nah, kalau nggak kuat ya mustahil, nggak bakalan terangkat benda ini. Lah begitu juga Allah jadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai ahsanan nas khalqa wa khuluqa. Dikatakan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi Sayyid Maulid Simtudurar mengatakan Nabi Muhammad ini sebaik-baiknya manusia, insan ya, manusia yang terbaik. Ahsanan nas
khalqa wa khuluqa, baik dari bentuk dan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus dikatakan, Nabi mengatakan khairukum, sebaik-baik kita yaitu ahasinukum akhlaqa, yang paling baik akhlaknya. Ya. Ini di mata Nabi, di mata Rasulullah. Bagaimana dilihat Allah, Beb? Yang dilihat Nabi Muhammad rahmat Allah. Apa yang dilihat Rasulullah, Nabi kita rahmat Allah. Jadi kalau kita dapat senyumnya Rasulullah, jannah sudah. Allah berikan kesenangan dunia akhirat. Kenapa? Karena rahmat Allah, bentuk kasih sayang Allah kepada kita manusia, bangsa manusia kita ini, al-insan ini, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh alam. Dan Allah mengatakan, tidaklah aku utus engkau ya Muhammad, wahai Rasul, wa ma arsalnaka, dan tidaklah Nabi dijadikan Allah utusan ila rahmatal lil alamin, kepada seluruh alam. Sampai di sana difahamkan tempat, suatu keadaan, suatu hayat kehidupan. Ya, di dalam diri kita ini ada hati, ada pikiran. Ada pikiran yang terkadang kita ini nggak ngerti kita dalam pikiran yang mana, di alam yang mana. Di sana ada rahmat Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang zahir, yang nampak, itu yang batin, yang di akal pikiran kita. Kita mau berkehendak untuk mengerjakan sesuatu, kita menggerakkan. Sebelum kita menggerakkan sesuatu, dari sana, dari sesuatu apa amal yang kita kerjakan, ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, fajir, orang yang apa? Yang jahat. Fajir ini orang yang jahat. Jadi bukan orang jahat disebutnya dia jahil, bukan. Kalau jahil ini dia bodoh terus melakukan apa? Apa kejahatan atau apa? Nah, itu jahil. Nah, fajir bentuk orang yang jahat. Orang yang apa? Raja tega, orang yang tega. Dan na'udzubillah, ini sifat di diri manusia yang nggak boleh ada di diri kita manusia. Karena sifat Nabi katakan Allah senang kepada yang indah-indah, nggak senang yang apa, yang ruwet-ruwet. Nah. Terus kalau Rasulullah SAW, Nabi bersabda, "Idza du'iatil amanatu fantadiri sa'ah." Qala kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Qala idza asnidal amru ila ghairi ahlihi fantadiri sa'ah. Jika amanah atau kejujuran itu telah hilang, maka tunggulah adanya satu kiamat, kehancuran. Seorang sahabat bertanya, bagaimanakah bentuk hilangnya ya Rasulullah? Nabi bersabda, jika diserahkan satu perkara kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kerusakannya, kehancurannya, atau kiamatnya. Jadi kehancuran ini, bangunan bagus, hancur. Lah bangunan hancur ini kan berantakan. Nah dunia ini nanti di akhir zaman habis sudah. Dirasakan orang itu seperti itu. Lah kenapa sebabnya? Karena kadzab. Orang khianat. Enggak dia jujur. Terus jujur, sedih. Amanah. Jujur berarti amanah. Orang yang amanah berarti dia jujur. Jadi orang kalau ayatul munafiqu salasa. Ciri-ciri orang munafik ini ada 3. Orang yang kalau berbicara dia bohong. Kalau berbicara dia bohong. Diberi apa? Ketika berjanji dia ingkar. Lah ketika diberi amanah ia khianat. Sebaliknya ini jujur. Sebaliknya 3 sifat ini sedek, jujur. Sebaliknya 3 sifat ini amanah. Kan di ayat munafik, tanda ciri-ciri orang munafik itu idza tumina khan, ketika diberi amanah ia khianat. Ada di antara 3 sifat yang berlawanan dengan 3 sifat munafik ini istimewa. Berarti orang
jelas. Orang sedik, orang jujur, atau orang yang apa? Yang amanah. Amanah, nggak khianat ketika ia menyampaikan satu amanah atau titipan. Ya, titipan termasuk titipan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi idza du'iatil amanah fantadiri sa'ah. Jika amanah itu telah hilang, maka tunggulah adanya waktu. Tunggulah adanya satu kiamat, satu kehancuran. Seorang sahabat bertanya, bagaimanakah bentuk hilangnya ya Rasulullah? Nabi bersabda, jika diserahkan satu perkara kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kerusakannya, kehancurannya, kiamatnya. Orang yang nggak bisa amanah. Orang yang nggak bisa amanah. Jadi kalau orang yang amanah seperti apa? Orang yang jujur. Nyari amanah nggak bakal ketemu-ketemu. Orang yang amanah seperti apa? Orang yang sedik, yang jujur. Ini nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jika amanat kejujuran itu telah hilang, ya, jadi kalau udah nggak bisa dipercaya, sekali orang bohong seumur hidup nggak pernah bohong, sekali bohong terkadang disebut mukadzab, pembohong, gara-gara sekali dia pernah berbohong. Na'udzubillah min dzalik. Nabi SAW ini Rabiul Awal ini dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 ya. Bulan ini dari mulai hari di awal setiap Hijriah di bulan Rabiul Awal fadilah luar biasa. Dari mulai tanggal 1 sampai akhir tutup atau 29 atau 30 Rabiul Awal. Kenapa? Setiap matahari keluar awal dari mulai hitungan masuk, dari mulai masuk itu gelap tanggal awal 1 Rabiul Awal sampai akhir Rabiul Awal. Di sana banyak hikmah. Hikmah apa, Beb? Hikmah itu sesuatu yang kita rasakan tapi bukan hanya suara terdengar atau yang dirasa, yang kita sentuh, tapi hasil kita ngerti. Misal apa? Bersolawat di bulan Rabiul Awal. Itu ada bentuk zahir yang Allah jadikan. Karena Rabiul Awal. Di luar itu lain lagi. Di luar Rabiul Awal lain lagi. Ada Ashurul Hurum. Yang 4 bulan yang Allah haramkan. Ada lagi Ramadan. Syahrul Siyam. Bulan kita berpuasa. Ada lagi Rajab. Ya. Bulan turun perintah salat 5 waktu. Terus ada lagi Sya'ban. Bulan turun salawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kata wa kata semua 12 bulan itu Allah jadikan karena yang di 12 Rabiul Awal wulid lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa. Nabi terus wafat dimakamkan di Madinah Al-Munawwarah. Nabi wafat terus dimakamkan di Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah. Terus Nabi SAW hijrah. Nabi SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Terus Nabi SAW membawa risalah nubuwah. Lahir Rasulullah, Nabi disebut Nabi. Begitu usia 40 tahun diutus, disebut Rasul. Ketika Nabi SAW masih kecil dipanggil Ahmad, disebut Ahmad. Namanya Muhammad. Nama Rasulullah Muhammad, bukan namanya Ahmad, namanya Muhammad. Dipanggil Ahmad. Ada Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi
An-Nawawi ini kunyah, nama kebesaran, julukan. Ada Syamsus Sumus, Muhyin Nufus, Al-Habib Abdullah ibni Abi Bakar Al-Idrus Al-Akbar. Al-Akbar. Al-Akbar ini Al-Idrus itu julukan, ya. Julukan. Ya. Julukan. Syamsus Sumus, Muhyin Nufus, gelar. Gelar. Tapi Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi itu kunyah Imam Nawawi. Imam An-Nawawi disebutnya. Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Al-Ghazali disebut Al-Ghazali ini Imam Al-Ghazali kunyah. Namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad atau kunyah Hujjatul Islam Abu Hamid Abu Hamid. Ya, termasuk panggilan Imam Ghazali kunyah Imam Ghazali Abu Hamid. Abu Hamid terus Ghazali segala macam. Nah itu Nabi SAW dia ketika kecil dipanggil ismuhu Ahmad. Dipanggil disebut namanya dipanggil Ahmad. Namanya Muhammad. Lal Imam Muhammad Al-Ghazali dan semua nama Muhammad yang ada di seantero alam dunia setelah lahir Nabi Muhammad mendapatkan berkah dari nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai masuk ke alam barzakh dipermudah hisab kubur gara-gara nama Muhammad. Sampai Imam Mahdi Al-Muntadhar yang nanti di yaumul Jum'ah dekat-dekat hari Jumat, dekat-dekat yaumul Jum'ah keluar. Kata Rasulullah, ismuhu ka ismi, namanya seperti namaku, Muhammad, wa abuhu ka abi, dan nama ayahnya sama dengan nama ayah Rasulullah, Abdullah, Muhammad bin Abdullah. Dari nama Muhammad. Di antara keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah senang yang indah-indah. Allah senang yang indah-indah. Apa misal ketika Rasulullah wafat, ketika Nabi wafat dipanggil Sayyidah Fatimah Zahra putri Rasul. Ya Fatimah ke sini. Nabi bilang, "Wahai Fatimah, mungkin Ramadan nanti Nabi enggak ketemu." Terus Fatimah sedih. Sedih Fatimah. Allah senang. Jadi apa yang menghidupkan hati kita, Allah senang. Apa yang mematikan hati kita, Allah murka. Allah laknat. Tapi yang menghidupkan hati, Allah senang. Apa yang mematikan hati kita, dunia. Dunia yang mematikan hati kita. Maka Rasul mengatakan ad-dunya mal'unatan wa ma fihi. Dikatakan dunia ini Allah laknat. Enggak ada nabi melaknat. Allah Subhanahu wa taala yang melaknat. Wa ma fihi, dan apa seisinya. Ila, kata Rasul, zikrullah ibadah. Terus aliman, seorang yang berilmu, atau muta'aliman, terus orang yang dia belajar ilmu. Selain daripada itu dilaknat. Nah, yang melaknat Allah, yang ucap Rasulullah. Nah, kenapa bisa begitu? Karena Allah senang yang indah-indah, bukan yang susah-susah. Al-Imam Muhammad ibn Idris, Imam Syafi'i, ismu Muhammad. Namanya juga Muhammad. Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani, Muhammad. Namanya juga Muhammad. Ya, kenapa? Karena Allah memberikan keberkahan dari nama. Allah memberikan keberkahan dari nama. Terus ghirah, apa kemauan kita, kesenangan hati kita sehingga terbuka pikiran kita menjadi orang yang mutawakkil dari nama. Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap dia ucap, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terus salawat terus dia ucap dari nama. Menjadi orang itu mulia. Bahkan diriwayatkan ketika seorang menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Allah suruh malaikat-malaikat, seluruh malaikat Allah, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Orang yang bersolawat kepada Nabi disuruh malaikat selawatin orang ini. Dan bahkan solawat ini langsung Nabi yang jawab. Maka kalau melihat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat kita ini dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedekat apa? Sedekat andai kata kita mendekat kepada seseorang, beliau Rasulullah lebih tahu akan kedekatan kita kepada siapapun. Kata guru Habib, jangan kamu pandai mencintai seseorang yang tidak pandai mencintai kamu. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain. Kata Rasul, man ahya sunnati faqad ahabbani. Kita berusaha ngerti hadis Rasulullah, ngapalkan hadis Nabi Muhammad SAW. Tadi hadis Sahih Bukhari Muslim. Kita berusaha ngerti hadis-hadis yang sahih. Terus ada hadis segala macam itu ada ilmu hadis. Berarti kita menghadapkan sunnah Rasulullah. Terus Nabi katakan faqad ahabbani. Kita mendapat kecintaan Rasulullah. Jadi nggak harus kita ngerti, nggak harus kita pinter, nggak harus kita bisa, enggak. Kita hidupkan. Kita nggak mampu, kita nggak bisa menghidupkan. Habib, apa aku nggak punya kebisaan, nggak punya apa. Dicinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena terus Nabi katakan, faqad ahabbani. Menjadi seorang itu mendapat kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahabbani. Terus Nabi katakan, dan siapa mendapatkan kecintaanku, kana ma'i fil jannah. Hanya kita berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa berarti orang yang kumpul dengan Rasulullah enggak mendapat apa-apa? Bukan. Yang punya keinginan berkumpul dengan Nabi Muhammad ini ulama-ulamaul kabir, ulama-ulama besar. Hujjatul Islam Abu Hamid, Imam Ghazali termasuk, Imam Muhammad ibn Idris, Imam Syafi'i termasuk. Kenapa? Karena begitu melihat Rasulullah, Az-Zainul Makhlukat dikatakan. Jadi kita merasakan batin kita memikirkan Nabi Muhammad. Ketika nanti demi Allah di akhirat kita melihat Nabi Muhammad, itu kebahagiaan yang paling puncak yang dikatakan oleh Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsi, Sahib Maulid Simtud Durar, andai kata aku ke dalam surga, di surga tidak ada Rasulullah, nggak mau Habib Ali masuk ke surga. Saking begitu ulama mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mencintai seseorang tapi orang itu nggak bisa memberikan cinta kepada kita, ini ada apa? Wallahu alam ya. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khalqa wa khuluqa, sebaik-baiknya manusia Rasulullah. Jadi kalau kita mengharapkan menghayalkan seseorang, di pikiran kita nggak ada apa-apanya dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengharapkan mendekat kepada seseorang yang alim atau seorang yang seperti apapun, nggak sebanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan langsung Rasulullah begitu seorang nyebut, dia baca salawat nur, salawat Syekh Ahmad al-Badawi, Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahil babil yasar Sayyidina Muhammad al-Mukhtar. Dikatakan begitu mengucap Sayyidina Muhammad al-Mukhtar, yang dikatakan ini Rasulullah dari mulai dulu ketika Nabi berbentuk nur, ketika dulu zaman azali sebelum Allah jadikan Nabi Allah Adam minatin dari tanah dan Siti Hawa, Allah sudah jadikan Rasulullah berbentuk nur. Dan wallahi demi Allah, sehingga yang dikatakan Syekh Ahmad Al-Imam Ahmad Al-Badawi, sesaat ia membuat satu qasidah bi Rasulillahi wal Badawi. Dikatakan itu apa? Dia menceritakan kedekatan Syekh Ahmad Al-Badawi dengan Rasulullah. Kita terus memikirkan Syekh Ahmad Al-Badawi. Pantas Imam Ahmad Al-Badawi, seorang ulama besar, salah satu yang hidup di zaman Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali, sekitar abad ke-500 Hijriahan. Jadi masih zaman salafun salihin. Begitu, berarti hidup kita, kalau kita mati baru ngerti rasanya hidup. Ya, karena hidup di dunia ini apa tugas kita? Tugas kita ibadah kepada Allah. Dengan apa, Bib? Ibadah yang paling puncaknya ibadah istighfar. Suruh kita beristighfar. Untuk kita apa? Meminta ampunan kepada Allah. Berapa jumlah dosa kita di total nanti Allah katakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Terus amal kebaikan yang sudah kita bawa sehingga kita masuk ke alam barzah. Nauzubillah, andai kata amal buruk narik kurang bekal, kurang ibadah,
Ada lagi bakhil, pelit. Bukan pelit duit, bukan pelit untuk beramal amal soleh. Paling bahaya, kibir, sombong. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Terus Nabi katakan, "Ad-dunya mal'unatan wa ma fi", tambah hati-hati. Karena Nabi sudah mengisyarahkan dunia ini tempatnya angkara murka, maksiat, segala macam keburukan, syarul amal. Kita bisa beramal baik ya di dunia, kita bisa beramal buruk juga di dunia. Tinggal milih. Lah kadang kalah nafsu kadang kalah. Amarah, kadang nafsu kalah. Yang dipilih malah perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang subhat. Sehingga apa? Begitu mati ke alam barzah, gak ngerti ini bulan Rabiul Awal, bulan salawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ngerti, andai kata selama hidup di dunia ini harus sering itu pakai kain sarung, ngerjakan subuh, ngerjakan zuhur, ngerjakan asar. Labib apa manfaatnya ketika di akhirat nanti? Ada diriwayatkan dalam kitab Uqulul Jan, seorang perempuan salehah, bukan laki-laki. Seorang perempuan salehah dikatakan apa? Ketika sesaat ada pecundang laki-laki enggak benar di Mekah sana di zaman Rasulullah hidup. Nah, ketika itu perempuan ini berjalan di tengah jalan, karena laki ini jahil, laki ini orang bodoh, dia bilang sama nih perempuan, "Wahai perempuan," karena perempuan ini khobarnya cantik, katanya cantik. Akhirnya disuruh, "Wahai perempuan, aku bolehkah melihat wajahmu?" Kan pakai cadar di Arab. "Bolehkah aku melihat wajahmu?" Kata si laki-laki ini, "Oh tidak bisa." Perempuannya bilang tidak bisa. Terus laki-laki ini bilang pura-pura, "Demi Allah, demi Rasulullah, bolehkah aku melihat wajahmu?" Dibuka terus, karena dia sebut demi Allah, demi Rasulullah, karena solehah. Begitu dibuka itu cadarnya kelihatan, dia malu. Terus dia lari pulang, ngadu kepada suaminya, "Wahai suamiku, tadi di jalan ada seorang menanyakan kepadaku, dia sebut nama Allah dan nama Rasul untuk melihat mukaku di balik cadar ini. Betul begitu?" kata suaminya. "Hanya karena orang itu menyebut nama Allah, nama Rasulullah?" "Iya, wahai suamiku." Datanglah suami ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini baru perempuan salehah. Lah bagaimana laki-laki saleh? Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Wa hadzal nabi Sayyidina Muhammad SAW ini ar-rijal, seorang laki-laki as-siddau 'alal kufar. Dikatakan tegas Nabi Muhammad kepada perkara-perkara dhalalat, kesesatan, perkara sayiat, jahat, fajir, fasik, terus jahat. Nabi jauh. Ini baru perempuan. Terus datang ke Nabi Muhammad. "Betul begitu, istrimu membuka itu cadar hanya karena menyebut namaku dan Allah subhanahu wa ta'ala." "Betul ya Rasulullah, kalau betul istrimu taat kepadamu, suruhlah kau sebut kepada dia namaku dan nama Allah. Kalau memang benar-benar dia nurut kepadamu, suruh dia masuk ke satu bara api, buatkan bara api." Terus dibuat bara api. Ini perhiasan. Ini kitab Uqul Jan tentang perhiasan termasuk perempuan ini perhiasan. Seperti kita pakai kain sarung sekarang, kita pakai busana kita untuk dia mendirikan agama salat, mendirikan salat, ini perhiasan. Seperti kita pakai cincin sunnah Nabi Muhammad SAW, ini perhiasan kita selama di dunia. Ada perhiasan, karena Rasul mengatakan Allah wallahu yuhibbu jamil, wallahu jamil, Allah yang maha indah. Ya, dan apa di saat salat seseorang melihat kesempurnaan Allah, kamaluhu. Apa sebelum ia melihat kesempurnaan Allah, dia lihat keindahan, ketenangan hati. Subhanallah, ala bizikrillah tatma'innul qulub, dikatakan. Karena kita ingat Allah, tenang hati. Ini tenang hati ini diibaratkan lautan kita, di lautan yang bergelombang kita merasa tenang. Subhanallah, maha suci Allah. Terus begitu itu pulanglah suaminya buat itu bara api. Dia buat bara api, ngomong sama istrinya, "Wahai istriku, andai kata benar kau memang demi Allah, demi Rasulullah, kau mau taat kepadaku, maukah kau masuk ke dalam bara api ini?" "Iya, wahai suamiku." Masuklah ke dalam bara api, satu kotak ditutup, grep. Ditutup. Ini bukan kotak coblosan ya. Ini kotak memang bara api. Masukkan, ditutup, grep. Begitu ditutup, jalan ini suaminya ke Rasulullah. Datang ke Nabi Muhammad. "Ya Rasulullah, sudah aku laksanakan yang kau perintahkan." Dia mau. "Iya ya Rasulullah."
Pulanglah kau ketahuilah istrimu dalam keadaan baik-baik saja. Pulang si laki-laki ini ke rumah, dibuka itu kotak bara api itu, keluar perempuannya. Udah Allah beri pakaian dari surga. Subhanallah. Itu mar'atun salihah. Apa salihah di sana? Cahaya yang ketiga di zaman Nabi Allah Adam alaihi salam, an-nur. Cahaya yang memberikan keterangan setiap asar, setiap kita sujud, kita sesaat berada di mana tempat, kita salat di sana, sesaat kita dalam rumah, ataukah kita wara, atau kita orang yang zuhud, atau kita seperti apa, salatlah kita sujud, kita tinggalkan tempat-tempat itu asar yang meninggalkan nur, cahaya. Dan ketika kita berwudu, Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali mengatakan, kalau kita berwudu, terus setiap tetes air itu yang netes, yang terbuang dari wajah kita ini, di akhirat nanti menjadi cahaya yang menjadi asar di wajah kita, yang terlihat kita di belakang wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi luar biasa sunnah Nabi Muhammad SAW ini, luar biasa. Wallahi demi Allah, 1, 2, 3 tanggal dalam Hijriyah, 1 Rabiul Awal sampai 29 atau 30 Hijriyah, dalam hitungan Hijriyah di bulan Rabiul Awal, Allah berikan keberkahan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kita ngikuti Rasulullah, bukan ngikuti Habib, ngikuti Rasulullah. Bukan ngikutin orang alim, bukan. Dia menjadikan seorang itu alim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah Madinatul Ilmin. Karena Rasulullah kotanya ilmu, yang menjadikan seorang ini ngerti, telinga untuk mendengar yang khair-khair, yang baik-baik, karena Madinatul Ilmin. Karena Rasulullah kotanya ilmu, yang menjadikan mata kita terlihat bisa memandang apa-apa yang halal-halal, karena Rasulullah Madinatul Ilmun, Madinatul Ilmin. Karena Rasulullah kotanya ilmu, yang menjadikan kita selamat sampai nanti di akhirat, hasil maksud mendapatkan apa yang kita harapkan, yang kita mimpikan, surga. 70 bidadari, 70 bidadari, nggak perawan terus. Itu 70 bidadari. Dari apa? Dari uswah suri tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah luar biasa Rasulullah. Berkah luar biasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus apa? Sehingga kita bisa jadi orang sabar. Telinga kita mendengar karena Rasulullah Madinatul Ilmin, kotanya ilmu. Mata kita melihat karena Nabi Muhammad Madinatul Ilmin, kotanya ilmu. Sehingga yang kita pandang cahaya yang bisa baik untuk manfaat buat hati. Yang kita dengar ini cahaya untuk kebaikan hati kita. Kenapa? Karena terus jadi sabar. Tawadhu. Terus langsung sabar. Ajaib, aneh. Orang gak pernah sholat sabar. Kan ini orang siluman, ini bukan orang biasa ini. Orang nggak pernah sholat sabar. Nah, aneh. Ya, karena kalau kita mau jadi yang disebut orang yang punya hati sabar, harus zahir dan ada batin, ada batinnya. Dan di antara segala sesuatu yang buat kita bingung, ya Allah, ini orang kenapa sih? Orang ini kok aneh? Mungkin kita nggak ngelihat sholatnya. Ya, husnudzan, baik sangka. Dan apa dilihat ini orang-orang yang Allah katakan innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin, termasuk mar'ah salihah tadi. Ya, dikatakan dalam kitab Uqulul Jan, dikatakan tadi itu seorang yang dekat dengan Allah karena lillahi ta'ala. Nah, kalau kita jauh dari Allah, naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Oh, ini akhir zaman, zaman fitnah. Berarti banyak ahli fitnah. Akhir zaman, zaman rusak. Berarti banyak kerusakan. Akhir zaman, zaman apa? Perpecahan, ya. Berarti banyak perpecahan. Apa segala macam, orang mecahin piring, orang mecahin gelas, ya. Banyak orang, terus zaman gila. Ya, orang udah pada gila. Rumah sakit jiwa penuh. Ini benar ini. Itu rumah sakit jiwa diteliti tahun 2000 sampai sekarang tambah penuh. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ya kita sehat afiah, diberi akal sempurna. Bisa selalu di bulan Rabiul Awal setiap tahun selawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus akhlak Nabi Muhammad, Nabi Basyarun, Rasulullah ini manusia, ya, sifat Nabi ini manusia. Anas manusia, khairun nas. Ya, Nabi Muhammad sebaik-baiknya manusia. Ahsanan nas, sebaik-baiknya manusia. Ahsanan nas ini yang paling baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hasanah aja yang paling baik.
Jadi di antara yang paling baik. Terus Allah tentukan dalam kewajiban kita mengimani Al-Quran, mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW untuk kita mengatakan kebaikan Rasulullah. Dan apa dikatakan? Ahsanan nas, sebaik-baiknya manusia. Jadi Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi banyak nyanjung Rasulullah. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi saya mulai semtudurar banyak muji-muji Nabi. Jadi hati-hati kalau ada faham orang nggak boleh muji-muji Rasulullah, sesat ini. Karena muji Nabi ini kayak kita muji Allah segandeng. Syahadatain, ya. Ada dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat satu yang nggak diterima. Mati, begitu mati nggak ngerti apa segala macam amal sunnah terutama begitu mati. Oh Allah, soal khatimah. Ada orang yang mempunyai karamah. Begitu meninggal Habib Ali bin Abdullah As-Saghaf As-Saghibaghi. Begitu akhir hayat hanya Allah, Allah, Allah. Ada. Jid Habib Muhammad Abahnya Umi, Ipa Aminah. Sama waktu meninggal Allah, Allah, Allah. Tapi punya mudawamah. Habib Ali bin Abdullah As-Saghaf As-Saghibaghi itu sehari hatam Quran 14 kali. Pagi sampai sore 7, malam 7 kali. Jadi bukan orang sembarangan, begitu dekat dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, oh berarti Bib, kalau orang dia nggak ngerti sunnah Nabi, amalnya belum tentu kafah. Hati-hatinya itu. Jadi kalau orang apa sedikit bid'ah, apa segala macam bid'ah, hati-hatinya amal dia nggak menyelamatkan kita ke sorga. Itu yang ditakutkan. Ah, Beb, kalau sunnah nggak cukup nggak apa-apa. Kalau iya nggak apa-apa. Kalau nggak cukup ngemplong, nah hati-hati. Ini orang bahaya ini. Nggak ngerti sunnah tapi ngemplong. Sama sekali nggak paham. La ya'rifu Rasul, nggak ngerti Rasulullah. Lah agamanya apa? Islam. Allah katakan wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Berarti Quran yang Allah katakan di salah satu ayat dalam Al-Qur'an. Terus Allah katakan apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Terus diampuni dosa berarti yaghfir lakum dzunubakum, akan membawa kita selamat sampai ke akhirat, ke surga nanti maksudnya. Lah Habib, kita terus ngerti Allah. Lah Habib, lah terus kita akan paham. Andai kata kita terus ngerti agama, tatanan tuntunan yang akan membawa kita selamat di situ, di alam kubur, di alam barzah, berarti kita mulai ngerti. Andai kata hidup harus bawa amal. Nabi Muhammad yang ngajarkan. Terus Allah katakan setelah kita ngerti Quran, wa ma arsalnaka ila rahmatal alamin. Kan diputer maksudnya biar ngerti bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Pertama-tama ngerti ini, mungkin gak ngerti. Lah bagaimana Beb kalau orang gak ngerti apa wajib ngerti? Wajib. Wajib orang ngerti. Kita ini orang Islam, wajib mikirkan orang yang gak beragama Islam jadi selamat. Gak boleh punya apa pikiran orang yang non muslim ini kita caci apa kita bilang ini orang bakal ke neraka. Itu nggak boleh, bukan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ahsanan nas. Jadi kita punya tangan, Nabi punya tangan, tapi lain Rasul. Wa basyarun lakal basyar dikatakan. Jadi tangan Nabi Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar itu kalau buka kain ini bajunya, jubahnya kan besar segini. Itu kepala orang masuk lihat surga. Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, apalagi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami itu dikatakan ini orang serem luar biasa, ulama dihormatin, disegani. Bagaimana Rasulullah sidda'wal al-kufar, Nabi sallallahu alaihi wasallam tegas Rasulullah terhadap apa kemungkaran, yang ingkar. Ini yang namanya minuman keras, khamr, minuman keras ini kalau kita taruh di kertas apa di kain kita bakar bul. Ya, bul dibakar. Lah kita selama di dunia kita minum ini, minuman ini, begitu di akhirat kita ketemu api bul. Ya pasti bul, pasti kebakar. Nah, kenapa kita berani selama di dunia kita minum itu, sedang nanti di akhirat bakal kebakar bul. Begitu. Aneh. Kenapa sebabnya? Karena la khaufun alaihim wa lahum yahzanun di auliyanya Allah, sedangkan ini aulia usyayatin, naudzubillah min dzalik, walinya setan. Begitu nanti di neraka arisan sama iblis. Banyaknya memang perempuan ya. Makanya hati-hati. Ad-dunya mal'unatan. Terus neraka. Apa? Bypass alamatnya tuh. Alamatnya orang-orang yang dunia ngegampang-gampangin urusan ibadah, dia OTW berarti arah menuju ke neraka. Naudzubillah min dzalik.
Terus Nabi Muhammad SAW, akhlak Rasulullah, kalau dipanggil Nabi, ya Rasulullah, langsung Nabi memandang ke wajah langsung, akhlak Rasulullah. Jadi kalau dipanggil, ya Rasulullah, langsung Nabi ngelihat ke suara itu. Nah, ada hubungannya nggak Habib? Suara dengan Rasulullah. Dan Nabi ngedengar kan pakai telinga. Berarti hubungan dengan telinga Rasulullah. Itu sebegitu indah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak ada bisa ngalahkan yang bisa melebihi Nabi Muhammad. Ini jangan hasut, nggak bisa hasut. Kita kalau Nabi Muhammad mentok nggak bisa hasut dulu. Tapi kalau siapa bisa, nggak ada masalah. Ya, wa ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Isa, menghadapkan orang yang mati. Nabi Allah Ibrahim, Khalilullah, yang pertama ngerti keberadaan Allah. Terus Nabi Allah Musa, kalimullah dikatakan. Ya, Nabi Isa, ruhillah. Tapi ketika sahabat mengatakan itu, bisa kalau selain Nabi. Nabi datangi sahabat-sahabat, boleh kau katakan Isa ruhillah, Musa kalimullah. Terus dikatakan Ibrahim Khalilullah. Tapi ketahuilah, aku Habibullah, mentok. Akhir udah. Nabi Muhammad kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Udhkuru salu ala nabi, Allahumma salli wa sallim alaih. Itu hebatnya Nabi Muhammad. Lah bayangkan Khalik Allah. Ya. Asrar yang Allah berikan. Asrar al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika nur al-Mustafa cahaya itu beribu-ribu tahun berdua dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Selama ribu-ribuan tahun. Terus keringetan itu, dari keringat itu Allah jadikan seluruh makhluk, termasuk Habib, semua makhluk. Itu keutamaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dibuat minatin, dari tanah, dari 7 macam tanah, 12 bumi. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, surga pertama, surga kedua, sampai surga ketiga, surga ketujuh, Firdaus, ya. Luar biasa. Muhammad. Terus melihat bagaimana didikan Nabi, bagaimana didikan Rasulullah. Nabi Muhammad orang yang baik, ya. Orang yang baik kalau ngelihat orang baik langsung jadi baik. Orang yang bisa, kalau kita ketemu orang yang bisa ngertiin kita nih, begitu kita ketemu orang itu kita langsung ngerti. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal bagaimana kita ini hasut apa enggak. Ini penyakit nyambet. Ya. Bagaimana kita ini kibir, sombong apa enggak. Itu paling bahaya. Udah. Paling bahaya. Dia ngomong ini. Apa mungkin omongannya lebih benar dari omongan aku. Terus berandai-andai. Ya. Berandai-andai. Abu Sa'labah dulu begitu, berandai-andai, akhirnya sengsara. Orangnya luar biasa, doain Nabi Muhammad, didoakan Rasulullah sampai kaya raya. Begitu saat Nabi ada urusan kebutuhan uang di Mekah, Sa'labah bilang, nggak mungkin Rasulullah mendoakan aku. Masa Nabi minta uang kepadaku. Seketika itu sahabat pulang kepada Nabi, nggak bawa apa-apa, bilang ke Rasulullah. Kata Sa'labah begitu, sesungguhnya Sa'labah orang yang merugi. Diriwayatkan Sa'labah ini su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, terus banyak Alqamah yang dia durhaka kepada orang-orang tua. Lebih ngutamain istri daripada ibunya. Sehingga gak ridha ibunya, gak terima ibunya. Dan Nabi Muhammad SAW ini yatim. Rasulullah ini yatim. Jadi Nabi pernah disayang Sayyidah Aminah selama 6 tahun. Pernah ngerasakan kasih sayang selama 6 tahun Rasulullah. Habib enggak yatim. Kita ini orang belum tentu sama bisa ngikuti Rasulullah. Jadi jangan sama sekali ada sifat sombong. Padahal sama sekali kita enggak bisa ngikuti akhlak Nabi. Kalau kita enggak sombong, rapih. Ya, karena Rasulullah ridha. Allah yang diridhoi Allah ada di diri orang tua kita. Nah, kita melihat Rasulullah ngalah-ngalahin segalanya. Sampai orang tua kita, anak kita, saudara kita, tetangga kita, segala macam. Lihat Nabi Muhammad lebih afdal. Lebih nenangin hati. Mengingat Rasulullah lebih afdal. Baca maulid Nabi Muhammad lebih afdal dari segala sesuatu. Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi mengatakan dalam kitab Azkar.
Wa'lam anna afdhalul aurat qiraatul Quran, sampai sebaiknya wirid. Ini ahli fikih Imam Nawawi, Suriah Arab sana, bukan Syekh Nawawi Banten, bukan, Imam Nawawi Suriah, Sahib Azkar Nawawi yang ngarang kitab Riyadhus Shalihin. Ini ahli fikih luar biasa. Dia punya kitab wiridnya. Jadi ada ulama punya kitab wirid. Jadi bukan berarti ulama ngarang kitab wirid dia ahli aurat, ahli hikmah, bukan. Memang mereka alim luar biasa, ulama-ulama itu. Nah, di sana dikatakan sebaiknya wirid qiraah Al-Qur'an. Kenapa enggak baca maulid? Al-Quran Al-Karim mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Nabi Muhammad untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedang maulid kita merayakan kebesaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mengikuti orang sebelum kita, ulama-ulama sebelum kita, bukan orang yang biasa dulu. Orang sebelum kita, kenapa? Untuk kita mendapatkan ikatan, sehingga hati kita terikat, yang Allah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Begitu cinta itu Allah berikan asrar kepada hati kita, rahasia-rahasia tentang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah akan bukakan itu khairiyah, pikiran-pikiran kebaikan, husnudzan, sangkaan baik. Kenapa kalau kita menyangka salabah udah binasa? Kenapa? Karena ia berandai-andai. Iblis laknatullah membandingkan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku dibuat dari api, seolah-olah dia merasa api ini lebih bagus daripada tanah. Wallahi, andai kata iblis betul, benar, tetap salah. Kenapa? Karena ngelangkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini bahaya. Bahayanya orang gak kenal Nabi Muhammad, gak ngerti sunnah Nabi Muhammad, ini bahaya. Kenapa? Karena agama yang dibawa Nabi Muhammad, Al-Quran yang dikatakan Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi, afdhalul aurat, sebaik-baiknya bacaan di genggaman Nabi Muhammad. Lah gak kenal Nabi Muhammad, gak kenal Quran. Banyak orang-orang ahli Quran tapi gak ngerti Nabi Muhammad, kurang ngerti tentang Rasulullah. Kalau kita bahas tentang cukupnya kita ngerti Nabi Muhammad, berarti orang yang lebih dalam mengenali Nabi Muhammad. Tapi kalau kurangnya mengenali Nabi Muhammad, dia punya kekurangan. Kenapa? Karena Al-Quran ini kitab yang dibawa Nabi Muhammad. Dan Allah katakan, dzalikal kitabu la raiba fihi. Allah katakan alif lam mim. Itu ayat turun li habibina Muhammad, kepada kekasih kita Nabi Muhammad. Iya. Jadi orang yang menganggap Rasulullah Habibullah, kekasih Allah, termasuk kekasih kita. Wa tasimu bihablillah, disuruh kita saling berpegang kepada ikatan kecintaan kepada Allah ini lantaran Nabi Muhammad. Allah mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallah, andai kata kita menjadi seorang yang dikatakan mencintai Allah, fattabi'uni, katakan ya Muhammad, ikuti aku. Disuruh kita mengikuti Nabi. Yuhibbukumullah, akan menjadi kita seorang yang mendapatkan derajat cinta itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Lah ini spesial. Yang Allah ampunkan dosa ini susah, spesial. Kalau kita nyoret-nyoret kita hapus-hapus. Tapi kalau dosa dihapus, Al-Latif, Allah yang Maha mengetahui yang halus. Kalau dosa kita yang besar dengan satu isim lam dan tasjid Al-Latif, Allah bisa hilangkan itu kekerasan, keangkuhan hati kita, kekibairan, kesombongan, segala macam, sampai hasut. Si setan ini nggak kelihatan. Hasut, setan hasut, nggak senang kepada manusia. Ngerti di dalam diri Nabi Allah Adam ada nur Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan na'udzubillah min dzalik. Ya, nah itulah yang dikatakan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan kita punya akhlakul karimah, akhlak yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masih di bulan Rabiul Awal, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan Rasulullah, kita mendapatkan keberkahan Yemuhdi, orang-orang yang alim yang soleh, supaya kita menjadi soleh. Kalau kita berdekatan dengan apa-apa yang baik, kita jadi baik. Kalau kita dekat dengan apa-apa yang panas, kesumet itu api nanti ya. Karena api ini disifatkan Allah, na'udzubillah min dzalik,
masakan aja bisa matang, apalagi tangan melumeh nanti. Lah kalau hidup berserah kepada Allah. Hidup berserah kepada Allah. Kita ngerokok makruh, kurangi rokok. Kalau udah umur-umur kurangi rokok. Udah umur terus sakit-sakitan ya jangan ngerokok. Tapi kalau umur tapi masih ngerokok, dikurangin ngerokok. Kenapa? Bukan masalah paru-parunya. Demi Allah, kalau itu api jatuh kena ke tangan kita karena kita udah lupa uzur, terus kena ke kulit kita, satu pori-pori mati, kita sudah bunuh. Itu pori-pori satu makhluknya Allah. Dari diri kita sendiri, bunuh diri. Bukan berarti masalah besar ya. Cuman diantara itu fadilah. Kalau kita memahami apa yang Allah maksud dengan ahkam, hukum-hukum yang Allah tentukan. Dan di bulan Maulid ini bagaimana kita membesarkan Nabi Muhammad. Tambah kita membesarkan Rasulullah, Allah langsung akan besarkan seseorang ini. Dengan apa? Ya dekati Habib, ya zuriyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ikut-ikutan yang memusuh-musuhi habaib di akhir zaman. Batraul haq. Banyak orang melawan kebaikan di akhir zaman. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang khair, orang yang baik. Allah panjangkan umur kita. Allah setafiahkan badan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.